Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial upgrade motherboard IT Essential. Kemudian, kenapa sih motherboard harus di-upgrade? Ternyata ada alasannya nih, yaitu alasannya yang pertama, kebutuhan pengguna berubah. Kedua, hardware membutuhkan daya yang lebih besar. Ketiga, agar performa lebih baik dan stabil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Pengertian RAM, Random Access Memory, adalah memori kerja sementara komputer yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Fungsi utama mempercepat akses data untuk aplikasi dan sistem operasi. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, semakin lancar multitasking. Kemudian yang kedua, PSU. PSU, Power Supply Unit, adalah sumber daya yang mengubah listrik dari stop kontak menjadi tegangan yang dibutuhkan komponen komputer. Fungsi utama mendistribusikan daya ke motherboard, CPU, GPU, drive, dan peripheral melalui berbagai kabel dan konektor. Kemudian CPU. Pengertian CPU, Central Processing Unit, adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi, program, dan mengatur operasi sistem. Kemudian barang apa saja sih yang diperlukan untuk mengupgrade motherboard, yaitu obeng, thermal pass, dan pastikan komputer dalam kondisi mati. Nah, saya akan menyebutkan mengapa obeng perlu untuk mengupgrade motherboard. Yang pertama, untuk membuka casing PC atau laptop. Kedua, melepas hard disk atau SSD. Membuka mounting CPU. Memasang kembali motherboard baru ke casing. Kedua, mengapa thermal pass dibutuhkan saat upgrade motherboard? Fungsi utamanya mengantarkan panas dari CPU ke heatsink, mengisi celah mikro antara CPU dan pendingin, dipasang ulang saat upgrade. Nah, kenapa sih komputer harus dalam kondisi mati saat upgrade motherboard? Karena untuk menghindari korsleting listrik, mencegah kerusakan komponen seperti motherboard, CPU, RAM, dan GPU, mencegah sengatan listrik pada pengguna. Semua komponen internal hanya boleh dilepas saat tidak ada arus, termasuk kabel power, kabel phone panel, RAM, SSD, GPU, dan kipas. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu lepaskan CPU dan heatsink dari motherboard lama dengan hati-hati. Kemudian kenapa sih harus dilepaskan dengan hati-hati? Yang pertama, matikan komputer dan cabut semua kabel. Pastikan komputer benar-benar tidak terhubung listrik. Kedua, buka casing PC. Gunakan obeng untuk membuka panel sampai samping casing. Ketiga, lepas kabel fan dari motherboard. Temukan kabel, betuskan CPU fan, tarik konektor perlahan, jangan ditarik dari kabelnya. 4. Lepas pengunci heatsink, tergantung jenisnya. Intel biasanya pakai pushpin, didorong dan diputar. AMD kalau cooler besar pakai bracket plus baut. Lakukan secara menyilang. Longgarkan baut kiri atas, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Putar heatsink pelan-pelan. Karena thermal paste sudah kering, jangan langsung ditarik lurus ke atas. Putar sedikit kiri kanan sampai lepas. Angkat heatsink. Setelah longgar, angkat heatsink ke atas secara perlahan. 7. Bersihkan sisa thermal paste. Bersihkan CPU dan heatsink memakai tisu plus alkohol. Pastikan permukaan bersih sebelum memasang ulang.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu pasang CPU sesuai orientasi, oleskan thermal paste, pasang heatsink. Alasan kenapa harus pasang CPU sesuai orientasi karena agar pin CPU tidak patah. CPU punya pin atau titik kontak yang harus tepat dengan soket motherboard. Kedua, ada tanda khusus. Misalnya ada tanda segitiga emas di sudut CPU yang harus disamakan dengan tanda di soket. 3. Salah orientasi sama dengan merusak soket. Soket bisa bengkok atau patah kalau CPU dipaksa masuk. 6. Kenapa harus oleskan thermal paste dan pasang heatsink? CPU panasnya ekstrim. CPU bisa mencapai 70-100 derajat Celcius saat bekerja tanpa pendingin. CPU akan throttling, menjadi lambat, overheat, mati sendiri, rusak permanen. Kedua, thermal paste menyalurkan panas agar panas CPU bisa pindah ke heatsink. Ketiga, heatsink plus fan membuang panas ke udara. Heatsink menyerap panas, fan meniup panas keluar. Kesimpulan, thermal paste plus heatsink sama dengan sistem pendingin wajib CPU. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan tentang pasang RAM sesuai slot, hubungkan PSU ke motherboard. Alasannya kenapa pasang RAM harus sesuai slot, karena untuk mengaktifkan dual channel, motherboard biasanya punya 2 atau 4 slot RAM. Slot tertentu bekerja berpasangan agar RAM tetap terbaca tapi dual channel tidak aktif sehingga performa turun lebih lambat. Dual channel sama dengan transfer data RAM lebih cepat, penting untuk gaming, editing, dan multitasking. Slot yang direkomendasikan lebih stabil. Slot RAM ada prioritasnya. Kalau kamu cuma pakai satu keping RAM, biasanya harus dipakai di slot kedua dari CPU agar lebih stabil. Menghindari boot error. Jika slot salah satu kotor, bisa terjadi PC tidak menyala, bunyi beep, RAM tidak terbaca. 2. Kenapa PSU harus dihubungkan ke motherboard? Motherboard tidak bisa nyala hanya dari tombol power casing. Semua komponen mengambil listrik dari PSU. Kabel utama 24 pin ATX. Ini suplai utama untuk motherboard. Tanpa ini motherboard tidak akan hidup sama sekali. Kabel CPU power 4 pin atau 8 pin. Walau 24 pin sudah terhubung, motherboard tetap tidak akan hidup kalau kabel CPU power tidak dipasang. Fungsinya memberi listrik khusus ke CPU, menjaga kestabilan daya saat CPU bekerja berat. Tanpa kabel ini, PC tidak nyala, menyala sebentar lalu mati, tidak ada tampilan di monitor. Dan tutorial cara pasang RAM sesuai slot. Pertama, siapkan dulu, pastikan PC mati total, cabut kabel listrik dari PSU, tekan tombol power 5 detik untuk membuang sisa listrik. Tentukan slot RAM yang benar. Biasanya motherboard punya slot A1, A2, B1, B2. Untuk 2 keping RAM dual channel, pasang di A2 dan B2, slot kedua dan keempat dari arah CPU. Untuk 1 keping RAM, pasang di A2, slot kedua dari CPU. Cara memasang RAM dengan benar. Buka pengunci slot RAM, tekan klik di ujung slot sampai terbuka. 2. Perhatikan posisi tonjolan RAM. RAM punya tonjolan kecil di bawah, cocokkan dengan lekukan pada slot. 3. Masukkan RAM lurus, arahkan RAM tegak lurus ke slot. 4. Tekan dengan 2 tangan, tekan bagian kiri dan kanan RAM sampai bunyi klik, itu tanda pengunci sudah mengunci. 5. Cek kembali, RAM harus rata, kedua klip sudah mengunci otomatis. 2. Cara menghubungkan PSU ke motherboard. Yang pertama, kabel 24 pin ATX, kabel terbesar. Fungsi memberi listrik utama ke motherboard. Cara memasang, cari port panjang 24 lubang di motherboard, biasanya di sisi kanan.
Kedua, ambil kabel PSU yang paling besar, tulisannya sering ATX 24. Ketiga, cocokkan bentuknya, ada yang kotak, ada yang setengah bulat. 4. Tekan kuat sampai bunyi klik. Yang kedua, kabel CPU. Kemudian cara memasangnya yaitu yang pertama, ambil kabel bertuliskan CPU, jangan salah dengan PCI 3. 2. Port ini bentuknya 8 pin, kadang 4+4 yang digabung. 3. Dorong sampai bunyi klik. Jika kabel ini tidak dipasang, PC tidak akan hidup meskipun 24 pin sudah terpasang. Tips penting untuk PSU, jangan paksa memasukkan kabel yang tidak cocok. Pastikan PSU dinyalakan terakhir. Switch on. Rapikan kabel agar tidak menyentuh kipas. Kemudian kenapa harus cek kabel? Ketika PC tidak nyala, tidak tampil atau sering restart, penyebab paling umum adalah kabel. Pertama, mencegah PC tidak menyala. Jika kabel CPU power 8 pin tidak terpasang, kabel ATX 24 pin longgar, kabel GPU PCIe tidak masuk sempurna, maka PC bisa tidak hidup, menyala sebentar lalu mati, tidak muncul tampilan di monitor. B. Mencegah kerusakan komponen. Kabel yang longgar bisa membuat arus listrik tidak stabil, motherboard atau GPU mati mendadak, bisa menyebabkan komponen rusak dalam jangka panjang. Yang ke-C, mencegah layar no sinyal. Kadang PC nyala tapi kabel monitor lupa dicolok ke GPU. Kabel GPU 6-8 pin tidak masuk. Akibatnya monitor hitam dan orang kira PC rusak padahal kabelnya saja. Menghindari pasokan listrik yang salah. PSU punya banyak kabel, yaitu CPU, VGA, ATX, dan SATA. Kalau salah colok, GPU tidak dapat daya, motherboard tidak jalan, storage tidak terbaca. Yang kedua, kenapa harus masuk BIOS? Untuk cek apakah semua komponen terbaca. Di BIOS kamu bisa lihat RAM terbaca, berapa GB, kecepatan RAM, storage, SSD, dan HDD muncul atau tidak. Untuk mengatur booting, saat install Windows kamu harus atur boot ke USB, bootan boot harus tidak diatur. PC bisa tidak mau install Windows, tidak bisa masuk sistem, reboot, atau select proper boot device. Kemudian cara masuk ke BIOS. Cara paling umum, nyalakan PC atau laptop. Begitu muncul logo motherboard, tekan salah satu tombol berikut. F2 untuk beberapa laptop dan motherboard. Kedua, jika PC terlalu cepat booting, bisa gunakan cara ini. Yang pertama, masuk Windows. Kedua, tekan Shift plus Restart. Ketiga, pilih Troubleshoot, Advanced Options, UEFI Firmware Setting. Yang keempat, klik Restart, langsung masuk BIOS. Yang kedua, menu BIOS yang wajib dicek. Setelah berhasil masuk BIOS, ini menu paling penting yang harus kamu periksa satu persatu. Kedua, menu sistem atau main untuk cek komponen terbaca. Cek CPU terdeteksi, RAM terbaca, jumlahnya benar. Contoh 16, 8, hingga 32 GB. Clock RAM benar. Tanggal dan waktu benar. Menu boot untuk aturan urutan booting. Boot priority. Pertama, USB untuk install Windows, setelah install ubah ke SSD. Menu hardware, monitor atau PC health, cek suhu dan fan. Ini sangat penting untuk memastikan heatsink CPU terpasang dengan benar, pasta thermal bekerja, kipas CPU berputar. CPU temperatur harus 25 hingga 45 derajat saat idle di BIOS. CPU fan speed harus muncul RPM, artinya kipas.
Segitu saja dari saya tentang penjelasan pengupgradean motherboard. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.